Sebagai ibu kota provinsi, Kota Kupang menjadi salah satu kota dengan angka pengidap HIV/AIDS terbanyak, diikuti kabupaten lainnya. Peningkatan angka OTH yang ditampilkan hingga Agustus 2022 dipengaruhi berbagai macam faktor dan lingkungan. Berdasarkan data KPA NTT, sejak tahun 2000 hingga Agustus 2022, terhitung sebanyak 1.372 kasus HIV dan 846 kasus AIDS. Secara keseluruhan, total kasus sebanyak 1.858 kasus. Para penderita HIV/AIDS ini sendiri rata-rata masih berusia produktif, dengan laki-laki sebanyak 1.146 kasus dan perempuan sebanyak 712 kasus. Penambahan kasus HIV/AIDS hingga Agustus 2022 ini juga diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari LSM, komunitas, serta penemuan di berbagai tempat hiburan dan pemeriksaan intensif terhadap ibu hamil di puskesmas-puskesmas dan lainnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi dan kasus peningkatan OTH di Kota Kupang dan upaya penanganannya, simak selengkapnya dalam Katong Baomong malam ini. Ya, selamat malam pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Yolanda Sefliwerti bisa kembali menyapa pemirsa di Katong Baomong. Sesuai prolog yang tadi, hari ini kita akan membahas terkait dengan penanganan HIV/AIDS yang ada di Kota Kupang. Tentunya di Katong Baomong, Yola tidak akan sendiri, Yola akan ditemani oleh narasumber yang siap menjelaskan dan berkompeten di bidangnya untuk pembahasan kita pada saat ini. Yang pertama sudah ada Bapak Yosep Rera Beka. Halo Bapak, apa kabarnya? Baik. Selaku Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota Kupang, luar biasa. Dan juga ada Ibu Tiur Masari Elizabeth Saragi, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kota Kupang. Apa kabarnya Ibu? Baik. Luar biasa. Ini masyarakat mungkin masih hal yang tabu ya untuk membahas terkait dengan HIV/AIDS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang HIV/AIDS yang mampu untuk membuka cakrawala berpikir dari pemirsa yang menonton pada saat ini. Saya akan ke Ibu Tiur dulu. Siap. Mungkin boleh Ibu sedikit menjelaskan terkait dengan apa itu HIV atau AIDS, kemudian kemunculannya yang ada di NTT, khususnya ada di Kota Kupang itu seperti apa pada saat ini? Baik. Kita ketahui bersama bahwasanya HIV/AIDS itu adalah satu penyakit di mana yang disebabkan oleh virus ya, dan kalau dia menderita HIV/AIDS ini maka terjadi penurunan kekebalan pada tubuhnya. Jadi pada saat ini kondisi di Kota Kupang seperti tadi sudah dijelaskan, memang Kota Kupang kasusnya tinggi ya. Ada banyak hal faktor yang menyebabkan kasus di Kota Kupang ini tinggi, dikarenakan memang masih banyak stigma yang menyatakan bahwasanya penderita HIV atau AIDS ini memalukan seperti itu. Tapi buat kami pada dekade saat ini bahwasanya kepada saudara-saudara kita yang memang terinfeksi ataupun terdiagnosa dengan HIV/AIDS, kami berharap untuk tidak lagi enggan lagi ya, sehingga mari kembali memeriksakan diri, kemudian mengobati, karena pada dasarnya dengan dekade saat ini kami tidak menganggap ada perbedaan antara yang bukan terdiagnosa HIV/AIDS dengan yang terdiagnosa HIV/AIDS. Jadi memang banyaknya ini dikarenakan masih banyak yang tersembunyi di masyarakat dan masyarakat masih enggan untuk memeriksakan dirinya. Bahkan kalau dia terdiagnosa HIV/AIDS, ada kalanya banyak yang menyembunyikan diri dan menutup diri seperti itu. Karena mungkin stigma di masyarakat adalah HIV itu masih menjadi penyakit yang judgmental. Betul, penyakit yang sangat memalukan, dipandang ada kaitannya dengan status sosial seperti itu. Oke, baiklah. Nah, tadi juga kita mendengar di prolog bahwa ada dijelaskan tentang kasus HIV dan kasus AIDS. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kenapa bisa terbagi menjadi dua? Seperti itu. Ya, artinya begini,
dalam proses pendiagnosaan itu dia terpilah ya. Iya. Sebelum dia menjadi AIDS, maka dia didiagnosa dengan HIV dulu ya. Tapi prosesnya menuju dia sampai menjadi AIDS itu ada prosesnya yang panjang. Seperti itu. Maka ketika sudah terdiagnosa HIV, maka berobatlah secara teratur sampai dengan dia tidak menjadi AIDS. Itu yang kita upayakan pada saat ini. Artinya pencegahan lebih kita utamakan pada saat ini. Oh, iya. baik. Jadi mencegah dulu. Ya. Oke. Jadi- Nah, kita akan ke Bapak Yosep dulu. Sebagai lembaga yang menangani terkait dengan HIV/AIDS yang ada di Kota Kupang, kira-kira yang menjadi tugas serta peran dari KPAD sendiri itu seperti apa, Bapak? Baik ya, Nona. Jadi KPAD Kota Kupang berdasarkan Perda nomor 8 2011 itu mempunyai tugas merencanakan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS di Kota Kupang. Dan upaya penegahan ini merupakan salah satu tujuan secara global. Kemudian ada wacana secara global terkait dengan berakhirnya endemi HIV/AIDS itu 2030. Oleh karena itu penting sekali upaya pencegahan yang kita lakukan bertujuan untuk mewujudkan zero atau titik nol, 3.0. Zero itu kalau terwujud apabila tidak ada infeksi baru. Yang kedua, tidak ada yang mati karena AIDS dan tidak stigma dan diskriminasi daripada pasien itu sendiri. Oke, baiklah. Nah, terkait dengan data mengenai ODA atau orang yang terinfeksi HIV/AIDS sampai dengan tahun 2022 kira-kira berapa untuk NTT khususnya Kota Kupang ini kira-kira berapa banyak orang yang mungkin sudah terinfeksi HIV atau AIDS? Mungkin dari Ibu Tiur atau dari Bapak Yosep yang bisa membantu untuk menjelaskan. Terkait dengan kasus. Iya. Kasus khusus, kalau kasus kita melihat dari tahun 2000 sampai dengan 2015 sampai dengan 2022 itu sekitar 1905. Itu kasus dari 2015 kemudian berlangsung sampai 2022. Tapi khusus tahun 2022 itu ada 122 kasus, Pak. Adakah peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, Bapak? Memang ada peningkatan. Oh, Ada peningkatan yang menurut kita cukup lumayan. Iya. Nah, akhirnya dari 122 itu kan dikategori dalam remaja umur 15 sampai dengan 19. Iya. Itu ada 5, Pak. Jadi kita mau upaya untuk meningkatkan 3.0 dan kaitan dengan apa yang diwacanakan oleh global secara keseluruhan itu agak susah. Kita mau bagaimana dengan adanya kasus umur 15 sampai dengan 19 itu kan remaja. Kasus 5 untuk tahun 2002. Jadi itu kalau menginginkan bagaimana kita mencapai bahwa suatu saat endemi HIV 2030 tidak ada sama sekali, itu memang agak susah. Kalau kelihatan dari kasus itu, Pak. Itu ini jadi masalah kota, masalah kita. kalau dari Ibu Tiur sendiri mungkin ingin menambahkan terkait dengan data orang yang terinfeksi HIV. Iya. Kalau orang yang terinfeksi HIV sendiri ya, Iya. untuk tahun 2022 ini memang 111 ya. Kalau tadi Bapak nyampaikan memang itu total HIV dan AIDS. Oh, iya. Ya, untuk AIDS-nya sendiri memang ada sebanyak 11. Kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin memang sepertinya sudah 2 kali lipat naiknya kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin. Memang peningkatan ini tidak lepas ya dari kondisi kita yang sekarang masih pandemi COVID ya. Iya. Dengan pandemi COVID ini mengakibatkan saudara-saudara kita juga mau ke Vaskes juga tambah takut dan malu ya, karena memang di Vaskes juga sudah dalam pelayanan juga kan berkurang ya, Iya. karena kan dengan adanya kondisi pandeminya seperti itu. Jadi di tahun ini memang kita Dinas Kesehatan Kota nih bersama dengan KPA Kota Kupang berhubungan dengan sangat harmonis sekali, sehingga kita dalam menemukan dan lakukan pengobatan untuk saudara-saudara kita ini kita lakukan dengan bekerja sama bersama-sama. Baik. Adakah langkah pengurangan atau langkah pencegahan
terkait dengan HIV/AIDS ini mungkin dari Ibu Tiur dulu dari Dinas Kesehatan, kemudian nanti kita akan pindah ke KPAD. Adakah langkah pengurangan atau pencegahan? Pasti ada ya, kalau untuk itu ya. Ya, jadi sebenarnya langkah ini juga tergantung dari saudara-saudara kita, ya. Seperti tadi kita sudah sama-sama ketahui, dikarenakan masih banyak sebenarnya saudara-saudara kita ini yang menyembunyikan dirinya, bahwasannya dia ini sudah terinfeksi, ya. Jadi pada kesempatan ini juga kami nyampaikan bahwasanya di Kota Kupang ini kan ada 11 puskesmas ya. Dari 11 puskesmas ini kita semua puskesmas itu sudah melaksanakan layanan konseling untuk teman-teman kita yang merasa diri sudah mungkin terinfeksi ya. Sehingga secara cepat mungkin kami nakes dapat memperoleh bahwasanya memang dia sudah terinfeksi. Di samping itu juga puji Tuhan kita ya, untuk tahun ini sudah ada 9 puskesmas kita yang sudah siap dengan namanya istilahnya PDP ya, atau pelayanan perawatan dengan dukungan pengobatan. Kalau selama ini pengobatan ini hanya dapat dilaksanakan di rumah sakit, jadi saat ini kita sudah bisa di puskesmas. Seperti itu, sehingga memungkinkan untuk kita punya saudara-saudara ini untuk tidak enggan ya, kalau ke rumah sakit mungkin malu ya, seperti itu ya. Kalau di puskesmas kan lebih nyaman seperti itu. Ya. Oke, baiklah. Kalau dari KPAD sendiri Bapak, adakah langkah pengurangan atau pencegahan? Baik, memang itu harapan kita, Pak. Iya. Harapan kita bagaimana mengurangi angka ini, Pak. Hanya kembali kepada perilaku, Pak. Perilaku masyarakat itu yang kita selalu sampaikan lewat sosialisasi, edukasi kepada kelompok manapun. Kita mengharapkan ada pemahaman yang baik dari masyarakat, kesadaran masyarakat bagaimana berperilaku itu, Pak. Nah, ini kan dari perilaku, penyelewengan perilaku sehingga terjadi hal seperti itu. Ya, KPAD sebagai lembaga yang betul-betul memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan. Karena selalu berkolaborasi dengan kami untuk bagaimana melakukan FCC pada tiap-tiap tempat yang kita rasa bahwa itu menjadi rawan untuk itu. Dan selama 3 bulan, tiap 3 bulan kita laksanakan. Oke, baiklah. Berarti memang untuk pencegahan dan juga penanggulangannya ini harus berkolaborasi ya. Nah, terkait dengan pengobatannya Ibu, apakah orang dengan HIV/AIDS itu dia sudah mendapatkan obat yang ditanggung oleh BPJS kah, atau memang dia digratiskan kah, atau seperti apa? Sampai dengan saat ini pengobatannya gratis ya. Ya, intinya adalah kepada saudara-saudara kita ini jangan putus berobat. Itu saja ya. Ketika sudah didiagnosa sudah dengan HIV ya, maka jangan langsung putus asa. Tuhan pasti akan memberikan kita kesembuhan ya, dengan ketekunan kita, ketaatan kita dalam berobat ya, akan meningkatkan kita punya imunitas seperti itu. Oke, baiklah. Nah, kalau HIV/AIDS ini kan kita mengetahui bahwa lebih banyak menularkan itu lewat seks bebas. Nah, kalau dari KPAD sendiri, adakah langkah untuk mensosialisasikannya kepada orang muda kah terkait dengan seks bebas ini? Karena memang terkait dengan hal ini masih menjadi tabu dalam masyarakat kita. Bagaimana KPAD sendiri melakukan hal itu? Dari pihak KPAD memang tugas kita untuk memberikan informasi pada masyarakat, khususnya kaum remaja dan kelompok-kelompok rawan itu, kita memberikan sosialisasi, edukasi. Kita koordinasi dengan pimpinan gereja, kepala sekolah di dinas pendidikan, kepala sekolah, dan Karang Taruna, bahkan perguruan tinggi yang melakukan PKL atau KKN di wilayah kita, kita ajak sama-sama untuk memberikan informasi kepada masyarakat, Pak. Jadi informasi itu kepada masyarakat baik lewat sekolah, baik lewat gereja, maupun pada tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Kupang, di mana mereka manfaatkan rekreasi mereka, di situ kita masuk. Kita masuk dengan simbol-simbol atau himbau-himbau yang kita sampaikan pada saat mereka refreshing di tempat pariwisata. Contohnya di Kelapa Lima, LLBK, Dinamo Sain, itu kita pergi sosialisasi dengan teman-teman anak-anak kita dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi kita libatkan mereka, memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana bahaya AIDS dan HIV. Lalu kalau terkait dengan sosialisasi itu, bagaimana tanggapan masyarakat dengan sosialisasi HIV dan AIDS itu? Masyarakat justru meminta
mereka merasa bahwa informasi itu sangat bermanfaat bagi mereka, Pak. Khususnya ibu-ibu rumah tangga dan bapak sekalian yang merasa bahwa dalam rumah itu ada remaja-remaja yang memang harus diinformasikan. Iya. Dan mereka antusias sekali di saat kita lakukan edukasi informasi pada kelompok masyarakat terkait dengan HIV/AIDS, mereka proaktif sekali, Pak. Iya. Berarti memang masyarakat kita sebenarnya sudah mengerti, sudah paham. Betul sekali. Jadi bagaimana kita menyampaikannya saja kepada mereka. Nah, terkait dengan penularan ini, adakah data dari kelompok masyarakat mana, remajakah atau orang dewasakah yang memang lebih banyak terkena HIV/AIDS? Mungkin dari Ibu Tiur? Kalau melihat dari kelompok umur seperti tadi Iya. yang disampaikan oleh Bapak ya, Iya. kelompok remaja ke atas ini memang sangat banyak ya. Tapi kita kalau dari sisi sumber pekerjaan ya, Iya. yang kita tidak yakin dengan ibu rumah tangga juga sudah ada. Ya, jadi memang kami mengharapkan pada kesempatan ini kami Dinas Kesehatan bersama dengan KPA juga menghimbau kepada masyarakat untuk yang pertama itu tidak mengucilkan mereka jika memang diketahui ya. Kemudian bagi mereka yang ini tidak malah menyimpan, Iya. ya, tapi pergilah ke fasilitas kesehatan, akan dilayani dengan baik. Apalagi Sama sudah, seperti dengan penyakit yang lain. Oh, oke. Ya, Apalagi sudah difasilitasi dengan konsultasi dokter tadi ya. Iya. begitu. Kalau dukungan secara, adakah di puskesmas mungkin dukungan secara psikologis? Ada. Makanya tadi saya sudah jelaskan bahwasanya kita di Kota Kupang ini ada 9 PDP ya. Jadi di situ ada konselingnya ya. Jadi ketika dia masih bingung saya ini terinfeksi apa tidak, kan dikonseling dulu. Dengan pemahaman ketika nanti dilakukan pemeriksaan dan ternyata positif, maka siap untuk diobati atau minum obat, dan kemudian dikonseling untuk minum obatnya supaya tidak putus. Seperti itu. Baiklah, kalau dari Bapak Yosef sendiri terkait dengan yang saya memang menarik sekali bahwa umur remaja ke atas itu yang memang lebih banyak umur-umur produktif itu. Tapi dari sisi pekerjaannya tadi, ibu rumah tangga, kira-kira adakah faktor yang memengaruhi sampai ibu rumah tangga itu memiliki jumlah yang begitu luar biasa orang yang terinfeksi HIV/AIDS? Jadi begini, yang membeli penyakit ini kan laki-laki, Pak. Laki-laki membeli penyakit, dia bawa oleh-oleh ke rumah pada istrinya. Jadi intinya tidak ada kesetiaan antara suami dan istri, sudah agak jauh. Maka dalam kasus kita itu lebih banyak laki-laki karena itu, Pak. Iya. Karena itu. Laki-laki itu pembawa penyakit ke rumah, sehingga kasus ada ibu rumah tangga di situ, Pak. Karena ya laki-laki yang beli penyakit ini, Pak. Oh, oke, berarti mereka sebagai orang yang terkena dampak ya? Dampak. Karena ya, oke, baiklah, luar biasa. Pembahasan kita sangat luar biasa. Nah, kita sudah berbicara jauh sekali mengenai HIV dan AIDS. Nah, kalau dari Ibu Tiur sendiri, bolehkah Ibu membagikan kepada kami dan masyarakat yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, terkait dengan gejala apa saja yang mencirikan kalau misalnya orang itu terkena HIV atau AIDS, atau masuk di dalam HIV kemudian dia akan berlanjut ke AIDS? Iya, pertama-tama itu kan kita biasanya pada kondisi dia screening IMS ya, atau infeksi menular seksualnya. Dia melihat pada dirinya, loh kok ada perbedaan pada saya, seperti itu. Kemudian dia merasakan bahwasanya merasa menurun imunitasnya. Kalau dia luka, maka kok sepertinya susah sekali sembuhnya, ya. Kemudian demam yang berkepanjangan, kemudian gejala-gejala yang memang dia rasakan sangat berat dan berbeda seperti dengan kondisi penyakit yang biasa. Seperti kalau dia kena flu-nya yang berkepanjangan, seperti itu. Jadi memang ini berkaitan dengan kekebalan atau imunitas yang ada pada dirinya. Oh ya, berarti yang paling sederhana adalah ketika kita terkena penyakit yang sebenarnya ringan, tapi jangka waktunya untuk pengobatan dan sembuh itu memang lama sekali. Tapi pada level-level yang tinggi itu dia biasanya seperti dia kan karena disebabkan oleh virus ya. Jadi kalau pada hasil pemeriksaan diagnosa itu diperiksa
seperti di mulut atau pada lokasi-lokasi yang lain ininya menunjukkan sebenarnya kalau dia diberikan obat yang biasa seharusnya sudah sembuh, Iya. atau diberikan obat antibiotik harusnya sudah sembuh seperti itu ya. Yang bakteri-bakteri pada mulut kita yang sebenarnya itu menguntungkan jadinya merugikan seperti itu oke, ya. baiklah. Jadi hal-hal yang seperti itu. Tapi saya yakin saudara-saudara kita yang ini kalau dia misalnya pada kelompok memang yang mereka beresiko, saya yakin mereka sudah mulai mencurigai arahnya ke sana seperti itu. Iya, Ya. baiklah. Jadi memang itu perlu adanya kesadaran diri Ya. dan juga keberanian untuk memeriksakan diri. Nah, Betul. terkait dengan penularan HIV/AIDS ini, kalau kita lihat dari gender, dari jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, kira-kira lebih banyak yang tertular atau terinfeksi itu dari mana? Kalau dari Bapak Yosep? Sesuai data yang kami himpun dari semua kasus yang kita terima itu kasus yang paling banyak itu laki-laki, Pak. Laki-laki. Hanya laki-laki kan ya seperti saya katakan tadi. Sehingga memang paling banyak kasus laki-laki yang dominasi itu. Iya. Untuk tahun 2022 ini, adakah kasus HIV/AIDS yang mengakibatkan meninggal atau sejauh ini? Sampai dengan saat ini, adakah? Untuk yang saat ini memang ada ya. Iya. Ya, tapi dia pada posisi sedang dalam pengobatan. Oh, Ya, oke, seperti baiklah. itu. Kemarin Iya. terakhir kita dapat informasi dari Rumah Sakit Yohanes. Ya. Nah, kemudian ini, bagaimana cara KPAD dan Dinas Kesehatan memetakan kalau di daerah ini tuh lebih banyak, kalau di daerah ini tuh lebih sedikit? Itu bagaimana caranya? Apakah langsung kita turun lapangan, ataukah melalui sosialisasi, ataukah seperti apa Ya. untuk pemetaan jumlah? Siap. Kegiatan utama kita adalah bersama dengan KPA ini melaksanakan screening ya. Iya. Kita lakukan rutin itu namanya serosurvey. Ya, kita lakukan pemeriksaan pada populasi-populasi kunci ya yang kita pandang memang beresiko. Kita mungkin perginya ke hotel-hotel ya, kemudian ke pub-pub atau panti-panti yang kita pandang itu memang merupakan satu tempat resiko ya. Seperti tadi Bapak sudah sampaikan memang utamanya itu adalah karena perilaku ya, seperti itu. Walaupun memang ada juga yang tertular HIV ini bukan karena perilaku juga. Misalnya dikarenakan transfusi darah bisa juga ya. Ada kasus yang Ada, seperti itu? ya. Oh, oke, baiklah. Tapi itu tidak banyak. Oh, iya. Oke. Nah, kalau untuk Bapak Yosep sendiri, kira-kira progres dari kerjasama antara baik itu dengan Dinas Kesehatan ataukah dengan lembaga-lembaga lain yang menangani tentang HIV itu, apakah progresnya memang begitu baik sehingga masyarakat menjadi sadar, ataukah seperti apa dari pengalaman yang ada? Artinya kolaborasi kita antara instansi terkait dan LSM yang peduli AIDS memang selama ini kita lakukan kegiatan selalu melibatkan mereka, Pak. Sehingga persoalan-persoalan apapun kita tangani lapangan, kita langsung mengambil tindakan terkait dengan pemeriksaan lewat puskesmas, kemudian pemeriksaan lanjutan, kemudian pada tahap terakhirnya memang betul-betul yang bersangkutan terkena infeksi karena HIV, maka kita melakukan pendampingan. Nah, apakah sosialisasi dan kegiatan yang mengikutinya itu masih relevan, masih bisa diterima oleh masyarakat kita, masih efektifkah? Artinya sebenarnya efektif. Iya. Hanya kembali kepada pribadi orang juga, Pak. Ya, karena masyarakat sebagian tidak mengetahui secara pasti soal penyakit ini, Pak. Hanya dengan informasi yang kita sampaikan, kemudian dari pihak-pihak tertentu, dari LSM dan kelompok peduli AIDS lainnya, mereka menyampaikan informasi tentang bagaimana bahaya ini, Pak. Iya. Jadi ya pada umumnya mereka respon baik, tapi kita berusaha pada tempat-tempat yang belum kita jangkau, kita akan berusaha sedemikian rupa untuk memberikan informasi dengan kolaborasi dengan instansi terkait LSM maupun warga peduli AIDS yang ada di 51 kelurahan. Memang kami manfaatkan itu karena mereka itu sebagai garda terdepan kami. Jadi ya apa yang menjadi tugas fokus terkait dengan persoalan-persoalan AIDS di lapangan itu kita melibatkan semua komunitas yang ada. Iya. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, Ibu, adakah informasi ataukah peringatan yang memang benar-benar
diberikan kepada masyarakat untuk sadar dan peduli serta menghindar dari AIDS ini? Jadi perlu kita garis bawahi ya, karena tadi penyakit ini merupakan penyakit yang berhubungan dengan sosial masyarakat ya. Jadi kegiatan untuk kita mensosialisasikan juga punya trik-triknya. Seperti tadi Bapak sudah sampaikan ya. Jadi ada yang sistemnya terbuka, ada juga dia yang kita harus dengan sistem sembunyi-sembunyi atau pendekatan-pendekatan ya, seperti itu. Karena seperti tadi kita ketahui banyak mereka yang menyembunyikan hal itu, merasa malu, merasa tabu ya, seperti itu. Jadi pendampingan baik itu oleh LSM ya, atau juga oleh teman-teman sebayanya ya, yang dia rasa nyaman untuk dia bisa bercerita, dia bertanya, kemudian bisa dijelaskan itu apa. Jadi ada dia yang secara terbuka dan ada dia yang secara personel seperti itu. Oke, baiklah. Nah, ini di tengah pandemi COVID ini Ibu, bagaimana cara dari Dinas Kesehatan sendiri untuk melihat bahwa yang ini beresiko, yang ini tidak? Karena kan memang ruang gerak kita dipersempit dengan adanya pandemi ini. Iya. Sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Oh ya. Ya, jadi hanya saja karena situasi yang kemarin pengetatan sangat ini untuk aktivitas masyarakat ya, sehingga ketika kita ingin melakukan penjangkauan kepada mereka, baik itu kegiatan screening di masyarakat, kita juga terbatas jadinya. Misalnya seharusnya kita mungkin dalam 1 tahun melakukan minimal 2 kali screeningnya, jadinya kita kalau bisa melaksanakan 1 kali juga sudah lebih baik itu. Dalam artian ya karena itu tadi pembatasan kegiatan ataupun aktivitas sosial di masyarakat. Iya. Nah, dalam kondisi COVID ini adakah penanganan khusus ataukah penanganan yang memang berbeda dari situasi sebelum pandemi ini? Iya. Jadi kegiatan pengembangan kita ya yang sebelumnya tadi mereka mungkin sudah kita dampingin ya bersama-sama dengan teman-teman LSM, kemudian kita arahkan ke rumah sakit, sekarang kita arahkannya ke puskesmas supaya mereka lebih care sehingga dalam hal proses untuk mereka mendapatkan obat dan mereka untuk meneruskan pengobatan sampai seumur hidup ya, karena kan kalau sudah terdiagnosa maka minum obatnya juga seumur hidup ya, seperti itu. Dia akan siap dan dengan ikhlas menerima seperti itu ya. Oke, baiklah. Nah, kita ke Bapak Yosep dulu. Ini dalam beberapa tahun terakhir ini, dalam beberapa dekade ini kan memang orang yang terinfeksi HIV/AIDS ini dia makin tinggi. Jadi bagaimana cara dari KPAD sendiri melihat fenomena ini? Apalagi banyak yang tertular itu ada juga yang bayi dan juga ibu tadi. Baik, jadi memang sebagai suatu lembaga yang betul menangani HIV/AIDS dengan upaya pencegahan dan informasi kepada masyarakat. Memang kasus-kasus yang terjadi itu lebih banyak pada kelompok-kelompok produktif yang seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian ibu-ibu hamil. Di saat pemeriksaan itu ada temukan kasus. Nah, itu kita melakukan pendekatan, Pak. Pendekatan dan kita selalu komunikasi, Pak. Komunikasi kan ini kan soal privasi, Pak. Jadi komunikasi bagaimana apa yang dia butuhkan, kira-kira kita bisa fasilitasi terkait dengan mesti ada persoalan-persoalan yang dia sebenarnya bisa menjadi kendala terkait dengan kita waktu turun dan melakukan pemeriksaan dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan dan LSM. Nah, itu kita pendekatan secara personil. Baiklah. Jadi sabun teman juga ada pendekatan langsung memberikan konseling. Kemudian kalau memang khusus ibu-ibu hamil, ya kita koordinasi dengan puskesmas, dengan rumah sakit, laboratorium melakukan pemisahan. Jadi tetap pendekatannya secara personal ya. Iya, baiklah. Nah, Bapak Ibu sebelum kita lanjut kita akan jeda pariwara dulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan Katong Ba Omong.
Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya pemirsa, masih di Katong Mbak Omong, masih dengan Ibu Tiur dan juga Bapak Yosep membahas terkait dengan penanganan HIV/AIDS yang ada di Kota Kupang. Pembahasan kita makin mendalam dan makin seru, ini memang memberikan informasi yang begitu luar biasa kepada masyarakat dan juga kepada pemirsa yang ada di rumah. Tadi kita sudah membahas terkait dengan bayi dan juga ibu hamil atau ibu rumah tangga yang terkena. Nah, ke Ibu Tiur dulu. Kalau misalnya ibu hamil yang dia terdeteksi terinfeksi HIV, apakah dia juga mengonsumsi obat ataukah setelah dia melahirkan baru dia dapat mengonsumsi obat itu? Karena kan tidak boleh putus. Iya, baik sekali. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan jika ibu-ibu atau kakak-kakak atau saudara-saudara yang sudah terdiagnosa ketika pada posisi hamil, jangan kecil hati ya. Minum obatlah secara teratur karena pada kondisi tertentu memungkinkan untuk anak lahir dengan tidak terinfeksi juga. Iya. Ya, konsultasikanlah kepada dokter ataupun tenaga medis yang ibu-ibu rasa aman dan nyaman sehingga pengobatan tidak putus. Intinya dalam pengobatan atau proses kita untuk mencari kesehatan sudah terdiagnosa HIV/AIDS ini, minum obat jangan putus, itu saja. Berarti untuk ibu hamil bisa minum obat Bisa. selama masa kehamilan? Bisa. Oh, dan tidak memengaruhi kondisi dari bayinya? Tidak. Oh, oke, baik. Kalau misalnya untuk bayi sendiri, itu kira-kira penanganannya seperti apa, Ibu? Untuk penanganannya, untuk bayi tidak ada perbedaan seperti dengan kita ibu-ibu biasa ya. Hanya saja ketika pemberian ASI memang tidak serta-merta diberikan ASI itu pada posisi kalau dia baru terdiagnosa ya. Tapi kalau sudah dia minum obat ARV ini sudah dengan jangka waktu yang panjang, misalnya sampai dengan sudah di atas dia 5 atau 6 tahun ke atas ya, itu berdasarkan nanti kan ada kadar dia punya kadar virusnya ya, itu nanti dari situ memungkinkan dia untuk memberikan ASI-nya seperti itu. Jadi pada dasarnya dengan minum obat secara teratur maka akan secara bertahap virus itu pada tubuh manusia itu, pada tubuh kita ini juga akan turun sehingga pada level yang normal. Tapi ketika nanti pada sudah posisi normal juga ada memang batasan ketika nanti dinyatakan berhenti dulu sejenak atau
ataupun dia masih juga dengan lanjut. Itu tergantung dari nanti hasil tes atau penilaian virologinya lagi. Ya, berarti memang tetap ada tes atau ada screening yang memang terus dilakukan ya, baik kepada orang-orang yang memang sudah mengonsumsi obat. Betul sekali. Oke, baiklah. Nah, terkait dengan HIV/AIDS dan juga penyakit-penyakit lainnya, selama ini kan memang dalam masa pandemi COVID ini selama beberapa tahun, 3 tahun ini kurang lebih, nakes di lapangan itu memang mereka lebih terfokus ke bagaimana cara untuk menanggulangi COVID. Bagaimana dengan penanggulangan penyakit-penyakit lain? Seperti mungkin demam berdarah, malaria, dan juga HIV/AIDS ini. Kita meningkat ya. Iya. Iya. Menarik memang untuk di HIV/AIDS ini, tetapi khusus untuk yang penyakit-penyakit yang lain dalam kondisi ini pandemi, ya kita tidak boleh lupakan. Ya, makanya sekarang ini dengan kondisi kita sekarang yang sudah mulai dalam masa pemulihan, ya kita mulai meningkatkan kegiatan penemuan penyakit. Penyakit menular, penyakit tidak menular, ya, maupun penyakit yang bisa menyebabkan terjadinya pandemi atau kejadian luar biasa, ya, itu kita mulai intensifikasi kembali. Ya. Kalau yang kemarin kita sempat agak rem-rem ya, kalau yang sekarang kita mulai istilahnya gaspol. Oh ya, berarti memang nakes ini bekerja 2 kali lebih keras ya, dalam masa pandemi COVID ini. Jadi menanggulangi pandemi COVID juga penyakit-penyakit lain yang memang seharusnya juga masih tetap dipantau. Oke, baiklah. Seperti itu. Ya, nah kalau untuk Bapak Yosef sendiri, apakah perlu ada rancangan untuk pola kerja baru dengan dilakukannya rehabilitasi sejak dini terhadap orang-orang yang terindikasi maupun yang terinfeksi? Kita di KPD sebatas memberikan informasi, sosialisasi tentang bagaimana terindikasi, bagaimana atau ODA bisa minum obat secara rutin. Iya. Nah, kita lewat petugas-petugas kita lakukan pendampingan, kemudian bagaimana untuk pola-pola yang kita buat supaya bisa merubah perilaku seperti itu, ya seperti yang sampaikan tadi, kita lewat sosialisasi saja, sosialisasi dengan kelompok masyarakat tertentu, dan itu kita akan menginformasikan bagaimana kehidupan keluarga terkait dengan penyakit HIV/AIDS. Iya. Nah, selain hambatan mungkin dari diri sendiri, mungkin yang tidak jujur dengan penyakit yang ada, adakah mungkin hambatan lain dari faktor luar yang ditemukan mungkin dari KPAD atau dari Dinas Kesehatan sendiri yang memang justru lebih mempengaruhi kondisi dari orang dengan HIV ini? Mungkinkah dari keluarga ataukah dari masyarakat? Bagaimana cara menanggulangi atau mensosialisasikannya? Ya. Benar sekali ya. Iya. Tantangan yang kami juga hadapi sampai dengan saat ini adalah kita mencari jawaban kenapa dia bersembunyi, ya. Dia bersembunyi dikarenakan yang pertama malu, ya. Kemudian yang kedua dikarenakan kalau keluarga tahu maka nanti akan terjadi masalah besar, ya. Apalagi kalau dalam rumah tangga ya, ya misalnya ya istrinya, dia biasakan perempuan lebih care ya untuk memeriksakan diri dengan rasa diri ada perbedaan, ya. Kemudian ketika dia terdiagnosa HIV, ya, dia menginginkan suaminya juga untuk melakukan pemeriksaan. Maka tidak jarang suaminya itu marah duluan, bahkan mukul ya, seperti itu. Bahkan ada kecurigaan, kamu dapat dari mana? Nah, seperti itu ya. Itu salah satu kendala-kendala. Di samping dari keluarga kita sendiri, ya, juga dari masyarakat, karena masih ada stigma ini tadi, bahwasanya orang yang terdiagnosa HIV/AIDS ini yang pertama orangnya tidak bisa sembuh, udah gitu kemudian calon mati, ya, padahal mati itu umur Tuhan ya yang menentukan ya. Itu semua manusia sebenarnya mati. Ya, arahnya juga kita bakal ke sana ya. Ya, itu. Kemudian ditambah lagi bahwasanya kamu punya perilaku yang memang tidak baik. Nah, seperti itu. Jadi semua hal yang jelek-jelek sepertinya diberikan seperti itu. Jadi mengakibatkan itu tadi sembunyilah jadinya, ya.
Akibatnya ketika ditemukan sudah pada level yang bukan pada yang harusnya kita bisa cegah ya, Iya. sudah pada kondisi AIDS, itu yang kita sangat sedih. Ya. Berarti memang sangat mempengaruhi kondisi psikologis dari orang dengan HIV/AIDS ya. Iya, Nah itu pun bisa menurunkan mungkin kinerja dari obat walaupun sudah diminum gitu atau seperti apa. Tapi kalau kondisi psikologisnya memang kurang baik, apakah itu bisa mempengaruhi proses penyembuhannya ataukah seperti apa? Biasanya itu malah dia tidak mau minum obat. Oh, Kendala yang kami hadapi seperti Iya. itu. Ketika ada tantangan ya, hambatan dari keluarga, dari tetangga, dari masyarakat, malah kemudian dia tidak mau minum obatnya. Malah kemudian dia misalnya ya, kita temukan dia di Kota Kupang, Iya. nanti dia pindah ke kabupaten lain. Oh. Dan kita tidak mendapatkan lagi dia punya tempat di mana tinggalnya. Karena untuk penyakit ini memang kita kalau misalnya dia ditemukan di Kota Kupang, kita berkolaborasi nih dengan dia kemana misalnya ke kabupaten, maka kita akan inikan di kabupaten supaya dia tetap dapatkan obat seperti itu. Jadi memang sebenarnya harus benar-benar kita tahu keberadaannya di mana Siap. biar dalam pengawasan ya Betul. istilahnya seperti itu. Nah kalau dari KPAD sendiri tantangan atau hal yang memang menyulitkan untuk menanggulangi HIV/AIDS ini kira-kira apa Bapak? Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi terkait dengan istilah migrasi. Iya. Orang luar datang karena takut minum obat dia lari ke tempat itu. Memang itu kendala bagi kita, Pak. Kendala bagi kita. Ada beberapa kasus yang baru-baru terjadi di kota. Nah, memang kita kalau persoalan lintas itu ada urusan KPA provinsi. Tapi karena dia di kota, maka kita berusaha untuk melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan. Yang sulit itu kita mencari, Pak. Kita mencari itu setengah mati. Sampai di kos ini dia bilang orang dia sudah pindah di kos ini, kita tetap ikuti. Kita cari sampai dapat. Ketemu pun dia masih bertanya, kenapa kamu dapat informasi dari mana? Jadi soal privasi, Bu. Iya. Soal privasi akhirnya, tapi apapun terjadi kita tetap lakukan pendekatan sehingga karena kita sudah dapat informasi dari daerah yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan nama ini sudah lari ke kota, maka dari informasi itu kita telusuri dan memang kita pendekatan supaya dia minum obat. Iya. Nah, kan tidak kan kasihan dia laksanakan pekerjaan di tempat yang ia kerja itu kan sangat berpengaruh dengan masyarakat sekitar kita, Pak. Oleh karena itu kami juga tutup mata hal-hal menjadi catatan penting untuk kami sehingga melakukan pendekatan secara rutin untuk bagaimana dia bisa minum obat. Iya. Nah, ini persoalan di minum obat. Berarti memang untuk penanggulangannya ini cuma minum obat ya yang tidak boleh putus. Khusus, ya. Begitu. Nah, apakah memang itu harus seumur hidup ketika dia terinfeksi ataukah pada jangka waktu beberapa tahun setelah dia minum obat dosisnya bisa dikurangi kah atau seperti apa Ibu? Jadi memang ya pemahaman kita memang untuk yang sudah terdiagnosa ini minum obat itu seumur hidup. Iya. Catatannya di situ ya. Tapi kemudian nanti ada pemeriksaan lagi kembali dengan dia kita mengetahui tingkatan virusnya kembali. Oh, jadi ada tingkatan virusnya? Ada. Nanti apakah dia sudah turun ya seperti itu. Jadi kalau dia sudah turun tentu obatnya juga pasti akan berkurang ya. Dan hal ini yang lebih mengetahui tentu tenaga medis ya. Seperti baiklah. itu. Ya. Berarti untuk mengetahui tingkatan virusnya sudah turun lewat screening yang dilakukan Ya. secara terus-menerus itu ya? Nanti diperiksa kembali dia di rumah sakit. Oh, Ya, oke baiklah. seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kan ini terkait HIV/AIDS ini dia nanti imunitasnya menurun. Ya. Nah, bagaimana dengan Oda yang dia terdapat komplikasi penyakit yang mungkin tidak sekedar hanya flu, tapi ada penyakit lain yang mungkin lebih berat dari itu. Penanganannya itu seperti apa nanti? Kan dia harus minum obat berdampingan mungkin ya Ibu ya. Nah itu nanti penanganannya seperti apa? Itu udah teknis sekali ya, udah medis ya. Iya. Jadi itu pemberian pengobatannya ya disesuaikan dengan dia punya gejala. Oh, Dan pemberian obat ARV-nya ini Iya. tetap diberikan. Di samping juga memberikan pengobatan yang lainnya seperti itu. Karena kan dua-dua diobati ya. Iya. Seperti itu.
Nah, terhadap anak kecil, bagaimana kita mengurangi untuk dia tertular, mengurangi resiko dia untuk dia tertular itu, kalau kepada anak-anak? Kalau kepada anak-anak itu lebih daripada kita pembimbingan ya. Seperti tadi kalau ibu hamil ya, kalau dia minum obatnya teratur, kemungkinan besar untuk anaknya lahir tidak terinfeksi kan ada besar ya. Sehingga dari situ nanti bisa melanjutkan perkembangan dan tumbuh kembangnya ya seperti anak biasa, seperti itu ya. Tentunya saya juga percaya untuk ibu-ibu yang terinfeksi, dia kalau dia mengetahui anaknya tidak terinfeksi, pasti dia bimbing anaknya untuk menjaga supaya tidak tertular dari ibunya juga. Ya, baiklah. Nah, kalau di KPAD sendiri, adakah data terkait dengan anak yang memang terinfeksi HIV atau AIDS? Jadi memang Tidak hanya di usia-usia produktif ya, mereka terinfeksi HIV atau AIDS. Anak juga ada karena juga ada. Iya. Ada. Nah, kalau sepanjang mungkin dari 2022 ini Kak, atau 10 tahun belakangan, kira-kira berapa? Adakah data anak-anak yang memang terkena HIV AIDS? Memang terkait dengan data anak-anak yang terkena HIV itu ada sesuai data sini adanya. Ada. Dan memang ini ditularkan oleh orang tuanya Dari ya? orang tuanya. Yang paling besar ditularkan itu apakah saat mereka menyusui ibunya tidak mengetahui kalau sudah terinfeksi HIV, ataukah seperti apa? Oh, banyak faktor kalau itu ya. Kita tidak bisa pilih satu demi satu seperti itu, karena apalagi kalau ibunya nggak menyadari ya kalau dia sudah terinfeksi ya. Nah, kemudian dia sudah tahu juga dia sudah terinfeksi, tapi dia tidak paham dalam hal dia melakukan perawatan terhadap anaknya ya, seperti itu. Jadi itu tadi butuh konseling sehingga dia bisa merawat anaknya supaya tidak tertular. Oh, oke, baiklah. Jadi tetap ada konseling dan juga tetap ada sosialisasi yang dilakukan. Iya, pendampingan, seperti itu. Nah, kalau untuk yang tadi bekerja sama dengan mungkin mahasiswa ataukah LSM, adakah tantangannya Bapak? Mungkin kurangnya tenaga atau seperti apa untuk sosialisasi yang dilakukan? Hanya soal kurang sih tidak. Iya. Karena memang kolaborasi kita dengan mahasiswa dan komponen lainnya ada, kita menyampaikan informasi itu tidak ada masalah. Tergantung dari masyarakat itu sendiri bagaimana menerima apa yang kita sampaikan atau tidak. Dia merasa bermanfaat, saya rasa tidak ada masalah. Yang penting tugas kita itu menginformasikan kepada masyarakat tentang bahaya seperti ini. Oh, oke, baik. Nah, terkait dengan HIV/AIDS ini, apakah hanya faktor pergaulan bebas, seks bebas, dan lingkungan bebaskah yang memang mempengaruhi semakin meningkatnya HIV/AIDS ini, ataukah ada faktor lain? Sebenarnya penularan ini ada beberapa faktor juga ya. Seperti kami juga nakes ya. Jika kami tidak waspada terhadap penggunaan alat-alat medis ya, juga ketika kami tertusuk jarum ya, seperti itu juga salah satu. Kemudian samping yang itu tadi, kemudian mungkin dalam hal transfusi darah ya, ketika waktu screeningnya tidak sangat bersih ya, seperti itu ya. Tapi memang pada saat ini screening untuk yang transfusi darah sudah sangat kecil ya, tidak seperti yang dulu ya, seperti itu. Kalau sekarang sudah sangat kecil sekali. Jadi banyak faktor penggunaan jarum suntik pada narkoba itu juga, kemudian sering berganti-ganti jarum suntik ya, berganti-ganti alat-alat yang bisa mengakibatkan terjadinya luka ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi banyak faktor penyebabnya sebenarnya. Walaupun itu kecil ya, seperti itu. Baiklah, jadi memang banyak faktor yang bisa terjadi mungkin yang tidak kita pikirkan, tetapi bisa menularkan HIV atau AIDS ini. Nah, untuk mengurangi faktor-faktor itu, selain dari yang tadi dikatakan bahwa sosialisasi yang terus dilakukan, kemudian juga ada
pembimbingan, ada konseling, adakah mungkin terobosan lain dalam ataukah rencana-rencana dalam menanggulangi HIV atau AIDS ini? Mungkin dari Bapak. Artinya kita memang strategi yang kita laksanakan seperti itu, sosialisasi, tapi pendekatan secara khusus juga ada. Kalau memang kita tahu bahwa ada kelompok masyarakat yang betul-betul menjadi rawan terjadi penularan, maka kita akan ke tempat itu. Jadi tidak pada tempat umum, tapi ada tempat khusus juga kita bisa mengarah ke sana untuk memberikan pengertian secara mendalam terkait dengan ini, Pak. Itu kita laksanakan. Benar sekali. Memang pada kondisi untuk penyakit ini, hal utama memang karena masih kurang memahami ya masyarakat ya. Nah, jadi banyak metode-metode juga digunakan. Salah satunya yang seperti tadi juga pendekatan itu ya, LSM menggunakan metode, kalau yang kami lihat ya selama ini kita bekerja sama dengan strategi-strategi metode yang sangat-sangat luar biasa. Ya, mereka menggunakan pendekatan teman sebaya ya, kemudian mengikut dalam kelompok-kelompok arisan ya, seperti itu, kelompok-kelompok keluarga yang memang mereka bisa masuk seperti itu. Ya, jadi memang kalau dari sisi kita memang ya sebagai pemerintah masuk ke level-level itu agak sulit memang ya, karena kan sampai dengan menjangkau di masyarakat-masyarakat yang memang sulit untuk kita bisa jangkau, dan melalui teman-teman dari LSM kami ini dengan moral support misalnya ya, itu salah satunya ya, selain dari dengan juga KPAD ya, ketika mereka sudah ada keinginan, yang paling penting itu adalah mereka pada kelompok-kelompok risiko itu adalah mau bercerita, mau menyampaikan, saya punya keluh kesah seperti ini, tapi saya tidak tahu saya mau kemana. Nah, jadi seperti itu dia. Oke, baiklah. Jadi memang promosi ataupun sosialisasi atau memberikan informasi itu salah satu masih terobosan yang paling baik untuk mereka. Paling baik ya, tapi dengan inovasi-inovasi yang terus dikembangkan. Benar sekali. Nah, terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS ini yang ada di Kota Kupang, yang terakhir ini ya. Nah, adakah harapan dari Ibu maupun Bapak terkait dengan penanggulangan HIV ataupun pengurangan? Dari Ibu Tiur dulu mungkin, harapan kepada masyarakat, ataukah mungkin ingin memberikan informasi atau ajakan kepada masyarakat? Boleh, silahkan. Yang pertama kepada saudara-saudaraku, jika memang sudah terinfeksi HIV ataupun AIDS ya, jangan malu, jangan takut ya. Untuk kita Kota Kupang, jika enggan untuk mendapatkan pengobatan ataupun konseling ke rumah sakit, mari ke puskesmas-puskesmas. Kita ada di Puskesmas Bakunase ya, ada 9 puskesmas yang ada di Kota Kupang. Ada di Puskesmas Bakunase, ada di Puskesmas Sikumana, Puskesmas Alak, Puskesmas Manutapen, Oi Sapa, Oi Bobo, Oi Poi, Penfui, dan Naioni. Ya, jadi tidak usah enggan, tidak usah malu. Saudara-saudara akan dilayani sama seperti dengan kita punya teman-teman atau keluarga yang terindikasi atau terinfeksi penyakit lainnya yang bukan HIV/AIDS. Karena semakin saudara-saudara bersembunyi, maka saudara-saudara tidak akan mendapatkan pelayanan pengobatan yang selayaknya. Supaya kita bisa sehat, kembali menikmati hidup ya. Hidup ini ketika kita sudah terinfeksi atau terdiagnosa bukan langsung selesai. Masih panjang harapan yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di dunia ini. Oke, baiklah. Mungkin kalau itu dari saja. Bapak Yosef sendiri harapannya? Harapan saya kepada saudara-saudara saya yang ada di wilayah Kota Kupang, ya kurangi perilaku yang kurang bagus. Itu yang sangat penting. Yang kedua, bagi saudara-saudara saya mungkin merasa terinfeksi, datanglah ke KPAD, informasikan ke kami. Kita akan melakukan pendekatan secara khusus. Kita akan mendamping untuk menuju ke tempat mana yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan, baik dalam waktu pemeriksaan di puskesmas dan segala macam sampai ke rumah rumah sakit kita akan bantu soal itu. Karena
baru-baru ada satu ODA juga begitu mengalami hal sama, kami pergi. Oh, oke, baiklah. Lalu antar dia sampai ke rumah sakit, obat, Iya. tinggal bagaimana nanti soal obat kan urusan Iya. medis. Tapi kita sudah fasilitasi dari rumahnya, bawa istri anak ke sana untuk berobat di rumah sakit. Oke, baiklah. Berarti harapan kita semua sama. Dari tahun ke tahun jumlahnya semakin menurun dan yang terinfeksi bisa semakin pulih. Ya. Sangat luar biasa perbincangan kita pada saat ini dengan harapan yang sama dari kita yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah, bahwa penanganan HIV ini bukan hanya dari Dinkes sendiri atau dari KPAD sendiri, tapi berkolaborasi dengan seluruh masyarakat yang ada. Sekali lagi terima kasih Ibu Tiur dan juga Bapak Yosep yang sudah membagikan informasi yang begitu luar biasa, membuka cakrawala pengetahuan dan berpikir kita untuk lebih menyadarkan kita terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS ini. Akhir kata saya Yolanda Sefluwerti mewakili Ibu Tiur dan juga Bapak Yosep dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Katong Bo Omong selanjutnya. Selamat sore.